Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meliana Anggreni Putri dari kelas Kesehatan Masyarakat D. Saya akan menjelaskan struktur sel, di mana diketahui bahwa sel merupakan bagian terkecil dari unit kehidupan. Sel adalah setitik massa protoplasma yang berisi inti atau nukleus yang dibungkus membran sel. Sel pada organisme multiseluler mempunyai bentuk dan struktur yang berbeda-beda, sesuai dengan fungsi pada berbagai jenis dan organ. Baik, langsung saja. Pertama yaitu eukariotik sel. Eukariotik sel atau sel eukariotik berbeda dari sel prokariotik karena mengandung nukleus dan struktur terikat membran lainnya yang disebut organel. Sel eukariotik dapat berupa tumbuhan, hewan, atau jamur. Banyak organisme bersel satu seperti protozoa. Semua organisme bersel banyak adalah eukariota. Selanjutnya yaitu endoplasmic reticulum atau retikulum endoplasma kasar. Terbentuk dari kantong atau tubulus, vesikel, dan lekukan membran atau permukaan membrannya ditempeli oleh ribosom yang berfungsi mensintesis protein dan enzim-enzim lisosomal untuk digunakan di luar sel. Selanjutnya yaitu nukleus. Nukleus atau inti sel merupakan struktur inti sel berbentuk bulat atau oval. Terdapat pada tengah-tengah sel, dibungkus oleh dua membran konsentris yang disebut selubung inti. Inti sel mengandung molekul DNA sebagai kode genetik organisme atau materi genetik sel. Materi genetik berada di dalam inti berbentuk kromatin, yang merupakan suatu kompleks DNA, dan protein histon yang berhubungan. Kromatin tampak sebagai materi bergumpal di dalam inti pada sel yang tidak sedang membelah. Fungsi inti sel adalah untuk mengontrol struktur dan fungsi sel atau mengontrol seluruh aktivitas sel. Selanjutnya yaitu nuklear pores atau pori-pori nuklir. Porinukleus atau pori-pori nuklir adalah struktur protein berongga yang menembus membran nukleus sebagai pintu antara nukleus dan sitoplasma. Mereka memungkinkan molekul kecil dan ion untuk bebas masuk atau keluar dari nukleus, tetapi juga memungkinkan protein yang lebih besar untuk memasuki nukleus dari sitoplasma jika protein memiliki urutan khusus. Fungsi utama dari porinukleus adalah untuk sarana pertukaran molekul atau nukleus dengan sitoplasma. Molekul yang keluar, kebanyakan mRNA, digunakan untuk sintesis protein. Dapat dilihat jelas gambarnya. Selanjutnya yaitu mitokondria. Mitokondria merupakan organel yang memiliki bentuk bulat hingga oval dan ditemukan di sel hampir semua organisme eukariotik. Ukuran dari mitokondria sangatlah kecil, yaitu sekitar 0,75 mikrometer hingga 3 mikrometer. Selain itu, mitokondria juga memiliki dua membran, yaitu bagian dalam dan bagian luar, serta memiliki peran yang berbeda. Fungsi mitokondria sendiri yaitu menghasilkan energi, mengontrol kematian sel, menyimpan kalsium, dan menghasilkan panas. Tampak jelas gambarnya, gambar mitokondria. Selanjutnya yaitu sitoplasma. Sitoplasma adalah bagian dari sel yang berbentuk cairan dan berada di luar nukleus atau inti sel. Sebagian besar, 85% cairan pada sitoplasma adalah air, sedangkan sisanya adalah protein, lipid,
polisakarida, dan asam nukleat. Area sitoplasma terbatas pada bagian luar membran plasma, lapisan ganda lipid, dan bagian dalam membran nukleus. Fungsi sitoplasma sendiri yaitu menyokong dan memastikan keamanan molekul seluler dan organel yang berada di dalamnya. Organel sendiri adalah struktur seluler kecil dalam sitoplasma yang melakukan fungsi spesifik pada sel prokariotik atau bakteri. Sitoplasma juga memainkan peran. Salah satunya yaitu membantu memindahkan senyawa-senyawa di dalam sel dan melarutkan sisa metabolisme sel. Selanjutnya yaitu kromosom. Kromosom adalah unit genetik yang terdapat dalam setiap inti sel pada semua makhluk hidup. Kromosom berbentuk deret panjang molekul yang disusun oleh DNA dan protein-protein. Fungsi kromosom sendiri yaitu 1. Tempat penyimpanan materi genetik, 2. Menentukan jenis kelamin, 3. Berperan dalam pembelahan sel. Bagian-bagian kromosom selalu berpasangan dan memiliki bentuk yang sama, yaitu terdiri dari bagian-bagian kromonema, kromomer, sentromer, lekukan kedua, dan telomer. Selanjutnya yaitu membran nuklir atau nuklear membran. Membran nuklir juga disebut sebagai amplop nuklir. Ini didefinisikan sebagai membran bilayer lipid ganda yang mengelilingi bahan genetik dan nukleolus sel eukariotik. 2 lapisan ganda lipid dikenal sebagai membran nuklir bagian dalam dan membran nuklir bagian luar. Ruang antara dua membran ini dikenal sebagai ruang perinuklir. Fungsi utama membran nuklir yaitu untuk melindungi bahan genetik dan juga melibatkan pengangkutan bahan genetik atau mRNA masuk dan keluar dari inti selama sintesis protein. Selanjutnya yaitu centrioles atau centriole. Centriole adalah salah satu bagian sebuah organel yang terdiri dari 2 komponen mikrotuba. Di dalam tiap-tiap komponennya, ini memiliki 9 mikrotuba. Biasanya, di dalam bentuk yang sama, centriole ini mempunyai 3 bentuk seperti tabung atau silinder yang terbentuk dari sebuah tubulin, serta juga sebagian besar dari sel centriole itu berada di dalam sel eukariotik. Dapat dilihat dengan jelas gambar dari centriole. Adapun fungsi dari centriole yaitu 1. Di dalam sel hewan, tinggi centriole itu seperti tiang mitosis. 2. Setiap centriole tersebut akan memunculkan centriole baru sebagai badan basal yang adalah suatu tempat untuk kemudian memproduksi silia dan dapat menghasilkan silia serta flagela. Selanjutnya yaitu lisosom. Lisosom merupakan suatu kantong membran yang berbentuk bulat. Di dalamnya berisi enzim-enzim hidrolitik atau pencerna. Lisosom berfungsi sebagai sistem pencernaan intraseluler bagian dalam. Memiliki kesamaan yang sangat tinggi dan merupakan lingkungan yang optimal bagi enzim hidrolitik. Selain itu, lisosom juga memiliki fungsi untuk menghancurkan sel terprogram yang berlangsung selama perkembangan embrio untuk membentuk bagian tubuh yang sesuai. Hal ini dinamakan dengan kantong maut pada sel. Selanjutnya yaitu retikulum endoplasma halus. Dapat dilihat jelas gambarnya.
Retikulum endoplasma halus terdiri atas tubulus membran telanjang yang berfungsi untuk memproduksi fosfolipid. Selain itu, pada beberapa tempat, membran RE kasar dan RE halus bertemu dan membentuk saluran dalam yang kontinu. Retikulum endoplasma halus melaksanakan fungsinya, yaitu 1. Mengangkut protein yang disusun pada retikulum endoplasma kasar bersama kompleks Golgi, melaksanakan reaksi awal pada oksidasi lemak. Dengan enzim yang terdapat di dalamnya, RE halus dapat menyusun fosfolipid, glikosid, dan steroid, dan melaksanakan detoksifikasi obat dan racun. Selanjutnya, gambar selanjutnya yaitu aparatus Golgi. Dapat dilihat jelas gambarnya. Kompleks Golgi disebut juga badan Golgi atau aparatus Golgi, merupakan suatu rangkaian kantung-kantung, pipi, dan bertumpukan yang biasanya berada di dekat nukleus. Struktur ini banyak terdapat di sel-sel saraf dan sel-sel sekretoris hewan. Pada ujung tersebut, kompleks Golgi menampung produksi sintesis retikulum endoplasma melalui kantung-kantung kecil. Kompleks Golgi juga berfungsi menambah karbohidrat pada protein ketika berada dalam kompleks Golgi. Gambar selanjutnya itu sitoskeleton. Sitoskeleton atau kerangka sel adalah jaring berkas-berkas protein yang menyusun sitoplasma dalam sel. Setelah lama dianggap hanya terdapat di sel eukariota, sitoskeleton ternyata juga dapat ditemukan pada sel prokariota. Dengan adanya sitoskeleton, sel dapat memiliki bentuk yang kokoh, berubah bentuk, mampu mengatur posisi organel, berenang, serta merayap di permukaan. Adapun fungsi dari sitoskeleton berikut, yaitu memberi bentuk dan mempertahankan struktur sel, penempatan berbagai organel dalam sel, motilitas sel, dan pergerakan materi-materi dan organel dalam sel. Dapat dilihat jelas gambar dari sitoskeleton. Baik, selanjutnya yaitu membran sel. Tampak gambar sudah berubah ke membran sel. Membran sel atau membran plasma adalah sebuah struktur selaput tipis yang menyelubungi sebuah sel. Selaput tersebut akan membatasi keberadaan sebuah sel. Selain itu akan memelihara perbedaan pokok antara isi sel dan lingkungannya. Akan tetapi, membran sel itu tidak sekedar sebuah penyekat pasif saja. Adapun fungsi membran sel, yaitu 1. Melindungi sel, menyelubungi sel, interaksi antar sel, mengatur pertumbuhan sel, transportasi lintas membran sel, penyediaan enzim, mencegah bakteri dan virus, serta tempat berlangsung reaksi kimia. Selanjutnya yaitu ribosom. Tampak jelas gambar ribosom. Ribosom merupakan struktur kecil yang tersusun dari RNA dan protein. Terdapat pada retikulum endoplasma kasar atau bebas di dalam sitoplasma. Ribosom pada retikulum endoplasma kasar berfungsi untuk mensintesis protein dan enzim yang digunakan di luar sel. Sedangkan ribosom bebas dalam sitoplasma yang berfungsi untuk memproduksi enzim-enzim yang dimanfaatkan oleh sel itu sendiri. Selanjutnya itu nukleolus.
Nukleolus adalah subdomain inti sel yang menyusun subunit ribosom dalam sel eukariotik. Daerah pengorganisasian nukleolus dari kromosom yang mengandung gen untuk asam ribonukleat praribosom atau rRNA berfungsi sebagai fondasi untuk struktur nukleolar. Nukleolus adalah bagian dalam inti sel yang berbentuk bulat, padat, dan berwarna gelap. Nukleolus tidak dilengkapi oleh membran atau selaput pelindung di bagian luarnya. Bagian ini memainkan peran penting dalam memproduksi ribosom yang bertindak sebagai tempat pembentukan protein di dalam sel. Gambar terakhir yaitu vesikel. Vesikel adalah sebuah ruang pada sel yang dikelilingi oleh membran sel. Ruang biasanya ditempati oleh sitoplasma yang terdiri dari sitosol sebagai lubang saluran atau wadah transportasi untuk menyimpan dan mengangkut zat di sekitar sel dan membran sel. Fungsi vesikel sendiri ditentukan oleh organel yang berada di dalamnya, seperti tempat reaksi seluler, tempat penyimpanan makanan, dan lain-lain. Baik, sekian pemaparan materi struktur sel dari saya. Jika ada kelebihan, itu datangnya dari Allah. Jika ada kekurangan, itu datangnya dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.